Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Mailani. Di sini saya sebagai MC. Tentu saja saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Marhas Margahayu. Selamat datang Ibu. Ya, Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau bernama lengkap Ibu Hajah Siti Maryam SHMM. Tempat lahir beliau di Bandung. Tanggal lahir beliau 6 September 1967. Pekerjaan beliau sebagai guru, jabatan beliau sebagai kepala sekolah. Riwayat pendidikan beliau bersekolah di SD Asalam 2 Bandung, lulus pada tahun 1980, melanjutkan jenjang pendidikan SMPN 10 Bandung, lulus pada tahun 1983. Beliau kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 11 Bandung, lulus pada tahun 1986. Kemudian beliau melanjutkan ke perguruan tinggi UII Yogyakarta, Fakultas Hukum, lulus pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan jenjang sekolah ke S2 Stima IMI Bekasi jurusan manajemen, lulus pada tahun 2014. Kemudian riwayat pekerjaan beliau. Beliau pernah bekerja sebagai LPK Queen sejak tahun 1996 sampai 2004. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Marhamah Hasanah sejak tahun 1986 sampai 2013. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMK Marhas Hasanah dari 2013 sampai sekarang. Untuk riwayat organisasi beliau pernah menjadi penyuluhan bidang hukum di PGRI TK Kecamatan Margahayu 2017. Beliau pernah menjadi ketua Posyandu 2012 sampai sekarang. Moto hidup beliau, hidup adalah perjuangan yang akan mengalir seperti air dan akan bermuara pada suatu tempat yang indah bila dijalankan dengan ikhlas. Ibu, tadi saya sedikit membaca di sini, Ibu pernah bersekolah S1 di luar kota. Nah, Ibu bisa sedikit memberikan tips and tricks kepada teman-teman di luaran saya, termasuk saya, bagaimana menyiapkan mental bersekolah di luar kota tuh. Terima kasih. ya. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trik and tip untuk sekolah di luar kota ya. Alhamdulillah Ibu bisa berkesempatan menuntut ilmu di luar kota, yang mana tahu sendiri semuanya ya, kalau Yogyakarta itu adalah kotanya pelajar. Ya. Nah, di sini tentunya saja yang paling utama adalah menyiapkan mental. Mentalnya terutama dengan berbekal ilmu, juga harus berbekal iman ya, dan harus berbekal restu orang tua. Karena kalau tidak ada semuanya itu, kita tidak akan bisa melanjutkan ke sana. Dan ini triknya yaitu tadi berbekal mental itu juga harus kuat berpisah dengan orang tua. Yang mana setelah lulus SMA pada waktu itu memang tantangan ya, jauh dari orang tua, meskipun pada kebanyakannya anak-anak yang lain mungkin sudah jauh lebih banyak ya, karena mereka ada yang pesantren gitu kan, bisa dimulai dari tingkat SD, SMP atau SMA gitu. Kalau Ibu kan baru keluar SMA, baru melanjutkan ke perguruan tinggi dan itu berada di luar kota. Salah satunya itu tadi mental yang kuat, iman yang kuat, dan restu orang tua. Insya Allah di sana akan bisa menumbuhkan kemandirian ya. Apalagi untuk lulusan SMK sekarang itu butuh sekali di sifat kemandirian itu ya, supaya kita tidak terus bergantung kepada orang tua. Baik teman-teman, itulah tips and tricks bersekolah di luar kota. Kalian harus siap mental, harus mempunyai restu orang tua, tidak mengandalkan orang lain. Tentu saja kalian harus bisa menguasai semuanya dengan lancar, apalagi dijalani dengan ikhlas. Insya Allah dipermudah oleh Maha Kuasa. Baik, langsung saja ke materi. Di sini kita akan membahas tentang
sejarah SMK Marhas. Dipersilakan kepada beliau. Ya. Anak-anakku sekalian, kalian tentunya ingin mengetahui bagaimana berdirinya SMK Marhas ya. Alhamdulillah SMK Marhas dapat berdiri di sini pada tahun 2004, tentunya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Marhamah Hasanah yang didirikan pada tahun 1990 ya. Jadi pada saat itu hanya ada LPK Queen dan TK. Nah, kemudian pada tahun 2004 berdirilah SMK Marhas dan SD Marhas Plus ya. Jadi alhamdulillah dari tahun 2004 yang pada waktu itu bisa meluluskan 3 tahun kemudian hanya 1 jurusan pemesinan saja. Jadi pada waktu itu yang lulus itu hanya 72 orang. Nah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, SMK Marhas juga menambah 1 kejuruan lagi, yaitu jurusan RPL. Nah, pada tahun 2010 RPL juga sudah bisa meluluskan angkatan tahun pertama. Alhamdulillah dengan seiringnya waktu SMK Marhas terus berkembang lebih pesat lagi, yang mana pernah mengalami untuk masuk ke SMK Marhas ini waiting list ya, waiting list seperti itu. Alhamdulillah animo masyarakat dan siswa-siswi yang ingin masuk ke sekolah ini cukup bagus gitu ya. Nah, adapun sebetulnya ditekankan sekali program di SMK Marhas ini selain dari tadi program 2 kejuruan ya, pemesinan dan RPL, juga memang kita di sini menitik beratkan kepada pendidikan akhlakul karimah. Jadi pendidikan Islam ya yang ditingkatkan di sini, ditekankan juga sesuai dengan amanah orang tua kami, pendiri-pendiri daripada Yayasan Pendidikan Marhamah Hasanah ini ya. Jadi kita lebih banyak untuk meningkatkan akhlakul karimah. Jadi itu memang salah satu bekal untuk diberikan kepada anak-anak yang dididik di sini supaya bisa menjadi manusia yang soleh dan solehah, juga bisa menjadi orang yang berguna, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, seperti itu. Baik Bu, tadi Ibu menjelaskan sedikit tentang jurusan yang awal per tahun waktu ada Marhas cuman 1 jurusan, kemudian seiring berjalannya waktu menjadi 2 jurusan. Nah, apakah Ibu berpikiran ada jurusan lainnya di sekolah ini? Ya, 3 tahun ke belakang ya, alhamdulillah Ibu ingin menambah jurusan lagi di SMK Marhas ini ya. Cuman karena mungkin belum takdirnya gitu ya, dan juga memang untuk pendirian suatu SMK itu memang dibutuhkan sekali fasilitas ya, karena jangan hanya disebut SMK kalau tidak mempunyai tempat praktek gitu, karena SMK itu adalah konotasinya dengan sekolah kejuruan, berarti harus ada kejuruan yang dipelajari itu apa gitu. Misalkan kalau di bidang pemesinan berarti di lab mesin itu semuanya harus ada kan, seperti itu. Jadi untuk menunjang pembelajaran. Kemudian juga sama di RPL juga praktek komputer ya. Alhamdulillah kita sudah mempunyai 5 lab, itu semuanya sudah penuh dan bisa mengakomodir siswa yang akan belajar di situ. Jadi satu anak satu komputer. Nah, berkaitan dengan jurusan yang ingin Ibu buka lagi di SMK Marhas, mohon doanya ya, semoga nanti cepat-cepat terwujud. Ibu ingin membuka jurusan tata boga, barangkali seperti itu. Semoga dilancarkan, Bu. Iya, tapi mudah-mudahan Ibu juga bisa segera melengkapi kekurangannya, terutama memang di SMK ini berarti harus ada dapur gitu ya. Untuk jurusan tata boga itu harus ada dapur yang bisa untuk praktek anak-anak. Ya, semoga saja insya Allah lah pengennya terwujud gitu. Dari banyaknya jurusan, kenapa Ibu pengen tata boga nih? Ya kebetulan mungkin
itu salah satunya kodrat sendiri bagi ibu ya, seorang perempuan gitu. Inginnya selain kalau kemarin kita bergelut misalkan di bidang pemesinan yang berkaitan dengan mesin, kemudian juga bergelut dengan komputer yang berkaitan dengan jurusan RPL ya. Alangkah baiknya kalau kita juga ini siswa yang ya entah putri entah putra yang bisa melanjutkan di sini atau mengolah kemampuannya di sini gitu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nah teman-teman, ini dia sejarah tentang SMK Marhas. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.